maka menjadikan orang tuanya itu hanyalah mandul. Dan ini merupakan salah satu posisi kehinaan di sisi Allah. Maaf ya, Umar bin Khattab itu berkata, setiap barang yang kamu miliki nanti akan ditanya oleh Allah, apa kaitan barang itu di jalan Allah. Kita kalau punya handphone, kita kalau punya laptop, kalau kita punya barang kayak ginian, itu semuanya nanti akan ditanyakan oleh Allah. Ini kontribusinya apa untuk agamaku ketika di dunia? Itu kata Umar bin Khattab. Ini kontribusinya apa ini untuk agama Allah ini? Makanya sampai Umar bin Khattab itu, beliau itu kalau memiliki barang ditulisi mahbusun fisabilillah. Barang ini tergunakan di jalan Allah. Kudanya, ontanya, tombaknya itu selalu ditulisi mahbusun fisabilillah. Maka ketika ada semacam itu ditulisi mahbusun fisabilillah, pernah ditanya sama Umar, kenapa semua barang-barangmu ditulisi dengan kata mahbusun fisabilillah? Maka beliau menjawab, saya tulisi semua barang-barang saya dengan tulisan mahbusun fisabilillah supaya mengingatkan saya bahwasanya barang ini hanya tergunakan di jalan Allah supaya meringankan hisab saya nanti. Kalaulah urusan kuda, tombak, handphone, laptop, ternyata akan ditanya oleh Allah apakah benda-benda itu ada manfaatnya untuk di jalan Allah ataukah tidak ketika kita memiliki, karena kaitan hidup kita dengan agama Allah itu erat betul. Apalagi anak yang jauh lebih berharga daripada urusan handphone, urusan laptop, urusan bunga, urusan properti. Maka kemudian itu pun akan ditanya sama Allah. Allah akan bertanya kepada kita, kalau kita punya anak 5, 6, 7, 2, 3, loh anakmu itu untuk apa manfaatnya pada agama Allah? Oh anak saya begini ya Allah, anak saya sudah memberikan ini untuk agamamu, anak saya sudah memberikan ini. Barulah ringan hisab kita. Kalau kemudian kita memiliki anak, lalu kita tidak sadar bahwasanya anak itu akan menjadi materi hisab yang Allah akan tanyakan kepada kita dalam pengadilan Allah, sampai akhirnya menjadikan kita lalai untuk kemudian mengerjakan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang mandul. Ini motivasi saya harus sampaikan dulu untuk saya dan semuanya. Supaya kita paham, memiliki anak itu kebutuhan, memiliki anak yang soleh itu bukan hanya sekedar kewajiban, kebutuhan untuk betul-betul memastikan urusan akhirat kita. Ketika engkau berhasil menjadikan anakmu soleh dan taat kepada Allah, engkaulah yang akan ditunggu olehnya di depan pintu surga. Kalau engkau menjadikan anakmu soleh dan taat kepada Allah, engkau akan tersenyum di alam barzahmu. Karena doanya mereka ketika sujud, ketika mereka melewati waktu yang mustajab, ketika mendoakan dirimu dengan Rabbi firli wali walidayya, itu akan nyampe dan melapangkan urusan barzahmu dan urusan kuburmu, seiring dengan komitmen mereka untuk bertambah ketaatan ketika mereka mendoakan dirimu. Dan yang ketiga, di dunia yang kamu tidak dipandang hina. Yang hina bukan hanya orang fasik, yang hina bukan hanya orang dolim, yang hina bukan hanya orang musyrik, tapi termasuk yang hina itu adalah mereka yang diberikan keturunan. Tapi keturunan itu tidak ada yang bisa memberikan apapun kontribusi untuk di jalan Allah. Gara-gara mereka tidak solih, ketika ketidaksolehan mereka disebabkan orang tua mereka. Nah, inilah 3 perkara yang harusnya kita sampaikan. Ini Masya Allah ya, ternyata waktunya sudah melewati 60 menit ya. Padahal tadi disampaikan hanya 50 menit dan kita ini sebenarnya masih muqaddimah. Ya, tapi nggak apa-apa, setidaknya kita walaupun tidak sampai tuntas, karena memang memahami tentang masalah anak itu kan masalah yang susah. Teknik mesin aja dipelajari 4 tahun. Kuliahnya aja mahal. Hanya untuk mempelajari mesin, teknik mesin 4 tahun. Apalagi kita mempelajari tentang masalah anak. Kenapa judulnya bayang, benda dan bayangan, Ustaz? Karena sesungguhnya kita ini benda. Anak-anak kita itu bayangan kita. Maka bayangan tidak akan lurus kalau bendanya bengkok. Tapi kalau bendanya lurus, bayangan akan lurus. Kalau bendanya bengkok, maka bayangan pun akan bengkok. Kita ini benda. Selaku orang tua, anak-anak kita kayak tadi adik kecil kita yang membaca Quran itu bayangan kita. Kalau pingin bayangan-bayangan kita lurus, luruskanlah bendanya. Itulah sebenarnya fokus dari apa yang kita harus sampaikan sebenarnya. Tapi qadarullah baru sampai muqaddimah, tapi qadarullahu ma yasha, ternyata waktu jualah yang membatasi. Saya tutup dengan sebuah perkataan singkat dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini menantunya Abu Hurairah. Sholatnya banyak betul. Ketika pernah ditanyakan oleh anaknya, 5 aktsarta fi shalah ya abi. Kenapa kamu kalau sholat itu banyak benar wahai bapakku?
Maka Sa'id bin Musayyib itu berkata kepada anaknya, "Diam kamu nak, tidaklah aku perbanyak sholat kecuali untuk memudahkan dirimu untuk sholih." Karena kesolehan orang tua sangat mempengaruhi kesolehan anak-anak yang kita miliki. Allah alam bisawab, ini ada dapat saya sampaikan, mohon maaf. Ternyata memang waktu jualah yang sangat membatasi. Sebenarnya materinya masih ada. Apa tahapan yang harus kita lakukan selaku orang tua? Bagaimana kalau kita menjadi orang tua tidak diberikan anugerah anak dan keturunan?